Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Anak-anakku sekalian peserta didik kelas 7 MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan. Kembali kita bertemu di pembelajaran daring online kita, yakni pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang mana pada hari ini kita akan memasuki pada bab yang ketiga, yaitu dengan judul Kuteguhkan Imanku dengan Ibadah. Nah, ini adalah materi ketiga pada pembelajaran kita di semester ganjil ini, dan ini adalah merupakan materi pembelajaran terakhir pada semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bapak ingatkan, jangan lupa untuk selalu konfirmasi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat membaca hadis tentang iman. Yang kedua, peserta didik dapat menerjemahkan makna hadis tentang iman. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam fenomena sehari-hari. Nah, ini adalah pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ya. Baik, kita masuk pada hadis tentang iman. Nah, pada hari ini kita hanya membahas tentang iman dulu ya, hadis tentang iman. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang ibadah. Nah, hadis tentang iman ini pada kompetensi dasar yang ada, itu ada 3 macam hadis ya. Yang pertama adalah hadis riwayat daripada Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadisnya kalian bisa lihat ya. Di situ hadisnya berbunyi al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Nah, artinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh atau anggota badan, yakni berupa perbuatan. Nah, ini hadisnya adalah berbicara tentang iman. Nah, sekarang kita telaah setiap masing-masing pada makna hadis ini atau isi kandungan dalam hadis ini. Yang pertama, nah di situ ada mengenai pengetahuan hati. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah hati merupakan pusat dari satu keyakinan. Orang yang beriman, maka hatinya pun harus ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat itu artinya mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mengetahui siapakah Allah itu. Karena kita mustahil tanpa mengenal Allah, seseorang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling pokok di sini dulu adalah dalam hati kita. Keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Bahwa kita di sini adalah berupaya untuk ma'rifat mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka mustahil bisa disebut sebagai orang yang beriman. Nah, ini yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua dalam hadis tadi adalah pengucapan lisan. Apa maksudnya? Nah, maksudnya di sini adalah setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, maka seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Nah, jadi bentuk keimanan kita itu adalah dengan kita mengikrarkan dengan lisan. Apa yang kita ikrarkan? Yakni mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah bentuk pengucapan lisan dalam hal kita meyakini tentang keimanan itu. Nah, sekarang yang ketiga dalam hadis itu adalah yaitu aksi anggota badan, yaitu dengan perbuatan. Jadi iman ini juga harus dilandasi dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Nah, dilaksanakan dengan rukun-rukun atau ketetapan-ketetapan atau tahapan-tahapan yang ada. Nah, ini bermakna bahwa pelaksanaan dari suatu ikrar seseorang tadi, yang ikrar pada lisan kita, itu memiliki sesuatu proses hingga sempurnanya muamalah hubungan seorang insan dalam menunaikan pengabdiannya kepada ilahi atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pada tiga komponen ini sudah kita lakukan, mulai dari hati, lisan, dan juga perbuatan, maka insya Allah kita bisa disebut pada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan dalam hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Baik, sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Nah, ini adalah hadisnya. Hadisnya di sini adalah qala Jibril fa'akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, di sini Jibril berkata, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Ketika Jibril bertanya pada Rasulullah, maka Rasulullah pun menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Nah, ini diriwayatkan daripada Imam Muslim. Nah, sekarang kita telaah hadis ini, yaitu mengenai isi kandungannya dan juga makna-makna daripada hadis ini. Nah, pemahaman mengenai hadis yang kedua tadi adalah atau isi kandungannya yaitu berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Di sini adalah mengakui bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada dan mempunyai sifat-sifat agung serta sempurna ya. Bersih dari sifat-sifat kekurangan dan Allah itu adalah tunggal atau esa. Allah juga adalah hak, benar, beliau memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya, tidak ada yang setara dengan dia. Bahkan Allah adalah sang khalik, pencipta segala makhluk dan juga bertindak sesuai kehendaknya, kudratnya, dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Nah, di sini mengakui bahwa para malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, tidak mendahului sebelum adanya perintah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini malaikat. Jadi malaikat ini makhluk yang mulia dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang luar biasa taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Nah, apa maksudnya di sini? Kita wajib mengakui adanya kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, yakni kitab Zabur ya, diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Al-Quran
yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab yang lain. Nah, baik, selanjutnya adalah iman kepada Rasul Allah. Jadi iman kepada Rasul Allah di sini maksudnya mengakui bahwa mereka jujur dalam menyampaikan segala keterangan yang diterima dari Allah dan mereka diberi mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya, menyampaikan semua ajaran yang diterima, menjelaskan kepada para subjek hukum tentang apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi Rasulullah ini membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada seluruh daripada umat-umatnya. Nah, ini adalah iman kepada Rasulullah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah iman kepada hari akhir. Apa maksudnya di sini? Kita meyakini adanya hari kiamat atau hari akhir. Hari di mana seluruh alam semesta dan isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita wajib mengimaninya. Kemudian yang keenam, yang terakhir di sini iman kepada qada dan qadar ya, atau qadarnya atau takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksudnya? Istilah qada dan qadar dikenal dengan istilah takdir, yaitu ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir menjadi satu yang mengikat pada kehidupan dan merupakan suatu ketetapan dan bergantung dengan kegiatan manusia itu sendiri. Jadi takdir itu adalah memang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mengimani akan hal itu. Nah, ini adalah penjelasan pada hadis yang kedua daripada riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Nah, yang ketiga adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini masih berbicara tentang iman. Jadi di sini disebutkan cabang keimanan. Jadi ada 70 cabang keimanan. Bisa kalian lihat pada hadis yang di bawahnya itu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang. 70 cabang yang paling utama di sini adalah lafaz la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Bahkan ada juga yang mengatakan malu juga sebagian daripada iman. Nah, ini adalah yang dimaksud tadi makna tentang keimanan itu. Maka yang paling utama makna keimanan kita adalah la ilaha illallah. Mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa kembali iman yang kira-kira bisa kita lakukan adalah bukti keimanan menyingkirkan gangguan di jalan. Itu paling rendah. Misalnya ada orang lewat, ada duri di jalan, kita singkirkan sebelum orang melewati. Itu bagian iman. Bahkan malu dari sebagian dari iman. Malu bagaimana? Adalah malu dalam hal untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dalam kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah materi kita tentang iman ya. Jadi tentang iman dari 3 hadis yang ada ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan mari kita tutup bersama pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.